Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartono STMT sebagai dosen program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Air Farudin Tangerang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma di bidang pengajaran. Bidang ilmu keahlian saya adalah ergonomi dan mekanika. Saya mengampu mata kuliah ergonomika 2 di Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Air Farudin. Satu, metode pembelajaran menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Delivery dilakukan melalui kuliah tahap tatap muka, Zoom, Unimar, dan LMS Kulon Unimar. Interaksi diwujudkan melalui diskusi, studi kasus, presentasi, dan kerja kelompok. Asesmen dilakukan secara berkelanjutan melalui kuis, penugasan proyek, presentasi, UTS, dan UAS untuk mengukur capaian CPMK secara komprehensif. Nah, kode mata kuliah ergonomika 2 adalah TR 01 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ergonomika 2 diajarkan pada Prodi Teknik Industri semester 4. Untuk capaian pembelajaran prodi, di sini ada 3 CPL, yaitu CPL 3 yaitu menguasai konsep sains alam dan sains sosial aplikasi matematika dan sains rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa ataupun engineering fundamental yang diperlukan untuk analisis perancangan sistem terintegrasi yang menguasai konsep teori rekayasa. Untuk CPL ke-6 yaitu mampu mengaplikasikan keahlian di bidang industri maupun usaha serta memanfaatkan iptek ilmu pengetahuan teknologi dan sains untuk menyelesaikan masalah dan mampu beradaptasi. Yang CPL ke-7 yaitu mampu merancang sistem terintegrasi dengan memenuhi standar dan berbagai batasan multi aspek yang realistis ya, dan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta juga mengidentifikasi ataupun memanfaatkan potensi sumber daya lokal maupun nasional dengan pandangan global bidang teknik industri ya. Perancangan daripada sistem terintegrasi di semua bidang. Untuk CPMK ya, di sini ada 3, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep desain kerja ergonomi termasuk fisiologi kerja dan interaksi manusia dengan mesin dalam sistem kerja kelompok. Untuk CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu mengemukakan berbagai metode studi gerakan suatu pekerjaan dengan gerakan data waktu baku dan juga pengakuan waktu kerja, ada siklus waktu normal
dan waktu baku, penyesuaian dan kelonggaran stop work ya. Stop work, time study, pengujian keseragaman daripada kemudahan dan konsekuen data. Ya, CPMK 3 mahasiswa mampu mengembangkan desain data, letak tempat kerja, serta peralatan kerja yang lebih ergonomis berdasarkan prinsip keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan kerja. Nah, di sini ada deskripsi singkat, yaitu pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang ergonomi perancangan sistem kerja 2. Ini mencakup studi gerakan suatu pekerjaan, ekonomi, gerakan data, dan waktu baku. Untuk pengakuan waktu kerja, waktu siklus, waktu normal, dan kecukupan data dan peta-peta kerja. Adapun materi pembelajaran di sini ada 16 pertemuan, yaitu termasuk UTS dan UAS. Untuk pertemuan yang pertama yaitu pengantar ergonomika 2 dan review konsep dasar. Yang kedua, sistem manusia, mesin, dan interaksinya. Yang ketiga yaitu biomekanika kerja. Yang keempat yaitu metode analisis postur kerja, rula, reba. Yang kelima yaitu metode analisis postur kerja lainnya, yaitu seperti OWASP dan lubang. Juga yang keenam yaitu beban kerja, fisik, dan pengukuran denyut nadi. Yang ketujuh yaitu beban kerja, mental, dan neuroergonomi. Yang kedelapan yaitu pertemuan istilahnya ujian setengah semester. Yang kesembilan yaitu lingkungan fisik kerja dan pencahayaan dan warna. Yang ke-10 yaitu lingkungan fisik kerja, kebisingan, getaran, dan iklim. Yang ke-11 yaitu antropometri lanjutan untuk perancangan. Yang ke-12 yaitu ergonomi partisipatif dan metode Prisma, itu untuk bagian pertama. Yang ke-13 yaitu implementasi metode Prisma bagian 2. Yang ke-14 yaitu ergonomi kognitif dan human error, yaitu yang akan saya sampaikan mata kuliahnya itu tentang fisiologi kerja. Yang ke-15 yaitu konsultasi proyek akhir dan review UAS pertemuan ke-16. Untuk daftar pustaka atau buku di sini utama yaitu IDA Interior Ergonomi Proyek, yang konsep dasar hingga aplikasi ergonomi, dan produksi atau edisi Indonesia yaitu dalam konteks Indonesia. Yang kedua yaitu Sander M. Komik Human Faktor Engineering dan Desain. Nah, di sini referensi yang perlengkapan untuk semua topik ergonomi 2. Yang ketiga yaitu Kromat et al. Ergonomic How to Design for Force and Efficiency, yaitu pendekatan praktis untuk perancangan sistem kerja yang efisien. Yang keempat yaitu Helhausen Basis Biomekanik, yaitu pemahaman tentang mendalam biomekanika tubuh manusia. Yang kelima yaitu Grandi and Manuel D, yaitu tentang fisiologi kerja dan beban kerja fisik.
di sini ada daripada teknik penilaian untuk ODP itu ada evaluasi perkuliahan. Di sini ada aset yaitu UTS, ada post-test dan pre-test yaitu yang A, yang B-nya UTS, yang C UAS. Jadi penilaiannya di sini ada kriteria kehadirannya itu 10, untuk tugas dan etika 30, untuk UTS 30, dan UAS 30. Nah, di sini ada grade skor, nilainya yaitu antara A sampai E. Ya, di sini ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang, dan gagal. Baca. Proses penetapan dan pelaksanaan perkuliahan mata kuliah ergonomi kedua, yaitu ditetapkan didasarkan kalender akademik, kurikulum, program studi, dan rencana pembelajaran RPS yang telah disahkan. Perkuliahan dilaksanakan secara blended learning, yaitu melalui tatap muka di kelas dan pembelajaran daring menggunakan Zoom Unimar untuk mendukung fleksibilitas proses pembelajaran seluruh materi RPS, tugas, kuis, forum, diskusi, presensi, serta pengukuran tugas dikelola melalui e-learning tentang ergonomika 2, dan presentasi ujian tengah semester dan ujian akhir setengah semester. Pendekatan ini mendukung implementasi outcome based, yaitu dengan edukasi OBE, dengan menekankan capaian pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student, learning, dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Berikut adalah pembelajaran di kelas mata kuliah ergonomika 2 dengan materi fisiologi. Selamat menyaksikan. Belum ya, karena di kelas Anda itu sudah 2 semester ini sudah belajar tentang fisio. Kebetulan fisio yang membuat materinya juga Bapak. Pertama kali juga bapaknya mengajarnya. Ya, sudah 2 semester ini. Seperti sekali karena apa? Membahas tentang struktur tubuh. Struktur tubuh berarti kalau membahas tentang proses manufaktur berarti ada in dan output, ya, ada in, proses, output. Nah, bagaimana itu membahas tentang proses? Kalau di dalam perusahaan, tapi kalau di dalam fisio itu membahas tentang proses struktur bagaimana caranya kalau makan itu. Kira-kira nilainya berapa? Ya, jadi kita harus batas ya. Jadi ya proses selanjutnya di usus halus maupun di usus besar itu akan bekerja tidak terlalu tinggi gitu ya, sehingga yang kerjanya hanya sampai. Jadi istilahnya proses kebuatan gitu ya. Ini hubungan dengan misalnya mekanisme tentang energi proses kalau ini kelanjutannya ya, kelanjutannya di semester 1 semester 3. Nah, di sini tadi Bapak sudah tentang bagaimana dengan pelajaran masukkan ke videonya. Ini video jadi membahas tentang tadi proses secara satu hakim dan sebagainya ada khusus ini. Ini prosesnya. Nah, itu kalau dibaca di perusahaan itu bagaimana prosesnya, lancar nggak sih? Kalau di proses berarti ada terlalu banyak defect.
kalau ini berarti terlalu banyak apa? Jaga jarak yang sudah tidak aktif, ya, tidak produktif sehingga mengganggu daripada dinding-dinding daripada dinding usus besar maupun usus-ususan sehingga ada pembuluh-pembuluh. Ya. Nah, ini untuk bagaimana cara volume daripada tadi kalau kapasitasnya melakukan suatu yaitu kalau itu dengan apa namanya gelombang, kalau gelombang itu jangan mudah. Kalau misalnya kalau di ilmu geografi itu apa ya? Yang membuat secara fisik ya atau aktivitas daripada gunung itu akan bagian seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu ilmu gunung itu menyangkut dengan sebuah produktivitas di dalam manusia, termasuk dalam manusia itu sendiri yang dibangunnya dengan moto yang sehat. Kalau sehat itu apapun bisa terselesaikan. Kalau sehat jadi kita harus sebuah kenyamanan. Kalau tidak nyaman jadi produktivitas. Setelah produktivitas naik berarti ada kualitas. Kalau tidak kualitas naik berarti ada profit untuk kesehatan. Itu fungsinya daripada ilmu itu. Mekanisme tersedia ilmu ya. Di sini ada sistem kardiovaskular ya. Nah, ini kalau itu ini bagaimana di dalam tubuh kita ini ada di dalam prosesnya ini. Misalnya ada kapiler. Kira-kira pasti kalau ilmu kapiler itu masih enggak? Ketika belajar di apa? Saya semua ya. Apa? Kapiler itu apa? Gaya serat. Betul nggak? Coba Anda taruh gelas, ya, ada kain, ya, gelas, terus ada sedikit kainnya itu lebih daripada mulut gelasnya. Kira-kira betul nggak? Nah itu maksudnya daya seratnya. Betul. Nah kalau fungsi-fungsi daripada daya serat di dalam tubuh kita itu sudah bagus, pasti tidak ada kendala. Bagaimana secara kita masuk makan itu mempunyai biasanya kalau orang apa itu berjalan terlalu tinggi biasanya tuh kalau kenapa biasanya makanya terlalu cepat. Ada nggak yang gitu? Ada ya biasanya ya. Jadi punya cepat misalnya cepat. Nah itulah meminyak cepat langsung ditelan sehingga itu daripada tenggorokan maupun usus maupun itu bisa dengan karena hujannya hanya mau memompa begini ya. Nah ketika dipompa ini kalau masih kasar ya ini terlalu sampai sehingga ada namanya ada penyebab apa sakit ada infeksi usus ya kan ada infeksi usus ada kanker usus. Nah itu bagaimana pelan-pelan daripada kita ya. Proses metabolisme. Nah ini metabolisme bagaimana prosesnya tadi ketika daya seratnya tadi di kapiler semua jantung, paru-paru terus kira-kira membutuhkan jadinya kita membutuhkan jadinya untuk apa? Oksigen itu juga gas kimia. Selain oksigen banyak kita semua mau makan serba sajian atau misalnya hitam. Jangan terlalu banyak. Karena apa? Proses daripada mie itu bisa tercerna itu selama 3 hari baru. Makanya kalau Anda setiap hari makan mie, kira-kira bagaimana? Usus kita, lambung kita, ya. Nah itu, jadi memang tidak apa kita butuh kimia, ya, untuk kimia.
tapi juga jangan terlalu banyak di kimia. Kalau terlalu banyak mengkonsumsi kimia yang diserang apa kira-kira? Hati. Apa? Enggak. Oke, ya. Betul juga ya. Nah, saat tubuh bekerja lebih keras, jadi sejumlah fisiologi akan secara bersama-sama itu meningkat juga, ya, meningkat atau termasuk yang denyut jantung maupun konsumsi oksigen artinya tinggi, ya. Ketika melakukan aktivitas nah, hubungan antara denyut jantung dan konsumsi oksigen dapat mengembangkan menjadi apa? Suatu persamaan. Untuk apa? Menggambarkan hubungan tersebut. Juga denyut jantung juga merupakan suatu respon daripada fisiologi yang relatif sensitif terhadap hal yang tidak berhubungan langsung dengan intensitas kerja fisik. Ini subjek daripada penilaian atas kerja daripada dilakukan untuk memanfaatkan proteksi seorang apa atas beban daripada yang jangan tubuh pada saat melakukan misalnya usaha yang dilakukan sebagai fungsi daripada intensitas itu akan mempengaruhi daripada sensasi psikologi seseorang ini. Nah, ini juga kalau saja ringan dan berat juga sehingga yang sebenarnya dari yang lemah atau yang sumah atau berbuat ini akan menunjukkan daripada faktor ini. Intervensi langkah-langkah berikutnya setelah memahami daripada beban kerja. Dengan cara apa? Melakukan perancangan ulang atas sistem kerja yang bersangkutan serta pengaturan daripada bersifat administratif ataupun seperti itu. Artinya kita harus bisa mengevaluasi. Misalnya faktor punya apa? Ya, harus dilihat dimensinya seperti apa. Tubuh seseorang itu lemah atau sedang. Nah, umurnya berapa? Karena disesuaikan dengan daripada aktivitas di pusat. Jangan sampai misalkan dia masih muda, ya, jangan menjadi seorang pimpinan, ya, atau mampu koordinasi. Ini ada contoh adalah yang menambah posisi membungkuk sehingga energi lebih banyak daripada kerja posisi seperti ya. Kalau membungkuk nanti jangan kerja namanya apa? Kita tidak ada di dalam ini apa proses sadar kita cuma membungkuk berarti ada satu kerja sehingga lama-lama ada namanya benar apa tersebut karena apa tidak diimbangi dengan daripada gerakan-gerakan yang ya. Jadi hanya motor begitu ya membungkuk sehingga akan tercipta lama-lama atau orang itu akan membungkuk ya karena apa bekerja motor ya. Kalau kita lihat insya Allah dengan tidak terjadi sesuatu yang mengakibatkan cedera ya apalagi cedera permanen. Pemberian waktu istirahat itu penting sekali. Kalau biasanya itu istirahat itu biasanya 2 kali. Pertama istirahat break kopi break ya. Yang kedua bisa terus makan besar.
Begitu ya biasanya ya, yang Bapak alami seperti itu. Biasanya ada konflik itu biasanya kalau satu institusi 2 kali, benar nggak? Tapi kalau Bapak waktu menjadi manajer itu 2 kali, nanti baru makan istirahat ya. 2 kali itu setelah istirahat itu orang berdoa. Karena apa? Untuk menciptakan supaya apa? Kita terus tetap kita semangat, tidak lelah, tidak lelah. Biar sampai yang 20-10 menit itu kalau di waktu Bapak selesai. Oke, kita tadi undang-undang kandidatnya ya harus di kembali. Ini kemudian waktu kami istirahat kita bisa disesuaikan dengan di urusan kerja, karena ketika kita sudah situasi akan benar suatu pengaruh jadi membutuhkan energi dari kita ada asupan, karena manfaat kopi itu ada tambahan secara dia gizi ya. Ini kan sebenarnya ini juga karakteristik kita yang maksimal untuk daripada kebutuhan kalau kita. Ini bagaimana contoh untuk pemasangan sifat pada suatu ketinggian. Oke. Kira-kira yang perlu dipertanyakan daripada tentang video ini. Kalau saja kita langsung aksen dan bukan apa pembangunan apa tadi praktikum ya. Praktikum ternyata sudah ada dipilih. Yang dipilih hari ini Bapak Langsung ya. Karena kalau misalnya Anda kontrapesikan tidak apa-apa ya. Berarti Bapak kalau saya yang bergerak tapi Bapak nggak berlaku. Berarti saya ini kantor ya. Kita